Ini disebutkan tafsir surat Al-Mudassir itu adalah surah Makkiyah. Bahkan termasuk surat-surat awal yang turun di Mekah setelah nanti ada perdebatan di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa ini kan surat pertama yang turun kepada Nabi, surah Al-Mudassir. Tapi jumhur mayoritas ulama mengatakan yang turun pertama kepada Nabi itu adalah surat Al-Alaq, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzii khalaq. Nah, di sini disebutkan dalam hadis Bukhari dari Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Jabir an Yakana yaqulu, sungguhnya Jabir berkata, awalu syai'in, yang pertama kali nuzila diturunkan minal Qur'ani dari Quran itu ya ayyuhal mudatsir. Jadi sebagian sahabat berkata begitu. Itulah surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi itu surat Al-Mudatsir. Ini tercantum dalam Sahih Bukhari. Wa khalafahul jumhur, tapi mayoritas ulama menyalahi atau berbeda pendapat dengan pendapat pertama ini. Fadhahabu ila anna awwala Qur'anin nuzulan qaulahu ta'ala. Sesungguhnya menurut jumhur pendapat mayoritas ulama yang pertama kali turun Al-Quran itu kepada Nabi adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. 5 ayat pertama. Surat Iqra. Jadi ada sebagian ulama berpendapat Al-Mudassir itu surat pertama turun kepada Nabi berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Tapi mayoritas ulama meyakini bahwa surat yang pertama kali turun itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi, sebagaimana yang sudah kita kenal selama ini. Kama sayati bayun dari kunalik. Qala Bukhari hadasana dan seterusnya menurut para ulama. Jadi sekali lagi awwalu ma nuzila minal Quran, yang pertama kali dari Al-Quran yang itu adalah surah Al-Mudassir. Jadi menurut sebagian pendapat ulama bersandar dari Sahih Al-Bukhari. Tapi sekali lagi mayoritas meyakini adalah surah Al-Alaq, ayat yang pertama kali turun. Ya, disebutkan di sini, akhbaroni Jabir bin Abdullah, annahu sekunya Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah kepada Rasulullah SAW yuhadisu membacakan hadis Rasulullah an fatrul wahyu perihal fatrah wahyu. Jadi begini, uh, dalam sejarahnya itu Al-Quran yang pertama datang itu adalah atau yang diturunkan itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebanyak 5 ayat. Kemudian lama nunggu lagi Nabi itu yang disebut dengan masa patroh. Patroh wahyu itu tidak turun-turun wahyu pada Nabi. Nah, turun wahyu berikutnya inilah surat Al-Mudassir. Sehingga ada yang berpendapat bahwa surat Al-Mudassir itu adalah Al-Quran pertama kali yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Padahal yang terjadi memang masa turun surah Al-Alaq dengan Al-Mudassir itu jauh panjang. Kalau tidak salah sampai 3 tahunan. Nabi menunggu-nunggu loh tidak turun lagi wahyu dari Allah. Nah baru turun nanti surat Al-Mudassir dengan disebutkan ini asbabul nuzulnya. Disebutkan oleh Nabi pada saat itu pabaina ana amshi, pada saat aku sedang berjalan pada saat itu sami itu saya mendengar kata Nabi ini sautan suatu suara minas sama dari langit. Arafatu maka kemudian aku melihat basori mataku melihat ke atas ibalas samai ke arah langit. Pak Idan, maka pada saat itu al malaku ada malaikat Jibril, alladzi ja'ani yang datang itu malaikat Jibril bihiroin waktu di Gua Hiro, yaitu malaikat Jibril tentu saja ini. Oh, idun yang duduk itu malaikat duduk di ala kursi di atas kursi. Bena samai wal ardi yang duduk di atas langit dan besar, mungkin besar sekali. Wallahu alam seperti apa penampakannya. Tapi duduk di atas kursi dan melayang gitu kan. Itu seperti Aladin gitu ya, di atas sajadah. Pagi itu maka eh, pagi itu maka aku mendatangi atau yang menghadap kepada malaikat Jibril hatta haba itu arti sehingga malaikat Jibril itu turun ke bumi ya dengan kursinya. Tadinya kelihatan sedang duduk di atas gitu. Di kursi di awan lah mungkin tidak tidak nampak
Nah, kemudian Nabi memandang kepada ke atas ke malaikat Jibril, akhirnya malaikat Jibril turun. Tentu saja yang bisa melihat itu Nabi, yang lainnya tidak bisa melihat orang-orang. Haji itu ila ahli, kemudian aku kembali segera pulang ke rumah karena agak ketakutan juga Nabi. Pulang ke rumah, fakultu kemudian aku berkata, Zammiluni, selimuti aku gitu. Pada Siti Khadijah, tolong selimuti aku ini karena menggigil kelihatannya Nabi. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan surat Ya ayyuhal muddathir. Jadi sebab-sebab turunnya surah Al-Mudathir itu setelah masa patroh wahyu dan Nabi bertemu dengan malaikat Jibril di jalanan, tapi tidak langsung diturunkan ayat Al-Quran saat itu. Nabi ketakutan dahulu. Beliau langsung pergi pulang ke rumah dan minta diselimuti kepada keluarganya. Nah, pada saat sedang berada di tempat tidur itulah turun surat Al-Mudathir. Yang Al-Mudathir itu sendiri artinya orang yang sedang berselimut. Orang yang sedang berselimut, antir, berilah peringatan. Itu asal usul pemberian wahyu. Nah, di sini kalau kita perhatikan antir ini mufrad, dilihat dari sisi bahasa, artinya Nabi diperintah hanya untuk diri beliau sendiri saja. Awal-awal wahyu diturunkan. Antir, berilah oleh kamu peringatan. Artinya orang yang diberi peringatan itu adalah orang-orang terdekat saja. Nanti Siti Khadijah, kemudian Sayyidina Ali, dan sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar, itu akhirnya masuk Islam. Kan? Setelah didakwahi oleh beliau, setelah diberi peringatan oleh surat Al-Mudassir. Pandir, maka berilah peringatan itu orang. Nah, kemudian kita lanjut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga disebutkan seperti itu hadatsana Hajjaj, hadatsana Lais dan seterusnya dari Ibnu Syihab. Sami itu Abu Salamah bin Abdurrahman Yaqul berkata, aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, Akhbaroni telah memberitahukan kepadaku Jabir bin Abdullah anna sami Rasulullah. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda sama seperti tadi. Pada saat Rasulullah sedang berjalan bertemu dengan malaikat Jibril, tetapi malaikat Jibril ada di atas sambil duduk di kursi gitu. Kemudian malaikat Jibril mendekat kepada Nabi, Nabi ketakutan, akhirnya Nabi ke rumah. Nah, setelah di rumah minta diselimuti sama seperti hadis tadi. Tapi hadis tadi diriwayatkan oleh perawi yang lain, sedangkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi hadisnya banyak yang menceritakan turunnya surat Al-Mudassir. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani disebutkan seperti ini. Innal Walid bin Al-Mughirah. Sungguhnya Walid bin Al-Mughirah tokoh kafir. Sonali Quraisyin itu aman. Dia menyiapkan makanan untuk disajikan kepada orang-orang Quraisy, memberikan jamuan. Falamma akalu, maka pada saat orang-orang Quraisy makan dari suguhan itu Walid bin Al-Mughirah, mata kulu api hadar rojul. Berkatalah itu orang-orang yang sedang makan-makan itu dengan Walid bin Al-Mughirah, apa pendapat kalian perihal laki-laki ini, perihal Nabi Muhammad gitu maksudnya. Apa pendapat kalian? Ini kelihatannya dulunya Nabi Muhammad itu orang yang terpercaya, orang yang dipercayai oleh orang-orang Quraisy, bahkan suka dititipi barang-barang dan perkataannya pasti menjadi patokan. Karena itu beliau memperoleh gelar Al-Amin kan pada usia 35 tahun. Karena saking percayanya orang-orang kafir Mekah. Tapi setelah usia 40 tahun kok mendakwahkan yang aneh-aneh. Sehingga terjadilah obrolan di antara orang-orang Quraisy, apa pendapatmu tentang ini si laki-laki ini kan? Pakola maka berkata Ba'dum sebagian dari orang-orang Quraisy itu sahirun itu ada jadi tukang sihir itu Nabi Muhammad itu. Pakola dan berkata Ba'dum sebagian yang lain lain sahirin bukan dia itu bukan tukang sihir. Wakola tetapi yang berkata lagi Ba'dum sebagian di antara mereka kahidun itu dukun jadi dukun itu Nabi itu. Muhammad itu. Wakola Ba'dum
Tetapi yang lainnya menyangkal laisa bikainin, bukan dukun gitu. Waqala ba'dhum, tapi sebagian yang lain berkata syairun, ada tukang syair. Mungkin sekarang itu puisi, tukang membuat puisi gitu kan, syair. Waqala ba'dhum, tapi sebagian yang lain berkata bukan juga dia tukang pembuat syair. Karena bacaan Al-Qur'annya itu yang menyihir mereka juga, yang aneh gitu kan, beda dari biasanya. Um, itu berita tersebut sampailah kepada Nabi. Pabalugha dzalikan Nabi, ya, sampai pembicaraan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi bahwa Nabi ini dituduh tukang sihir, dituduh dukun, dituduh tukang membuat puisi, syair-syair gitu. Fahazana wa qana'a rasahu. Nabi akhirnya sedih dituduh seperti itu. Padahal sebelumnya beliau itu kan diangkat oleh orang-orang Quraisy itu sebagai orang-orang orang terpercaya gitu kan, Nabi SAW. Tapi sekarang loh kok menuduh yang bukan-bukan setelah mendakwahkan kemaksaan. Dan sesungguhnya orang-orang kafir juga sudah mengenal Allah sebetulnya. Bahkan di ayat Al-Quran nanti disebutkan, lah, kalaulah engkau bertanya kepada orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti fasayaquluna Allah. Pasti yang menciptakan langit bumi itu adalah Allah. Jadi artinya mereka juga sudah kenal dengan Allah. Tetapi yang jadi masalah, mereka tidak mau menyembah langsung kepada Allah, tapi perantara-perantara itu. Tokoh-tokoh mereka yang dianggap suci, yang dianggap soleh, itu yang disembah-sembah, kan? Tapi mereka juga sesungguhnya ingin menyembah Allah hanya melalui perantara. Itulah dakwah Nabi SAW. Kalau kita mau meminta, langsung saja minta kepada Allah. Tidak perlu pakai perantara. Kalau ada apapun, langsung saya sembah kepada Allah, tidak perlu pakai perantara. Nah, perantara ini juga kan di antara kita masih ada lingkungan kaum muslimin. Pakai perantara-perantara. Padahal itulah inti dakwah. Silahkan bisa lihat dalam surat Az-Zumar. Dan surat Al-Jumar, illa liqarribuna ilallah zulfa. Tiada lain kami menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu yang ditentang oleh Nabi. Tidak boleh. Kalau mau menyembah kepada Allah, langsung saja sembah kepada Allah. Tidak boleh melalui perantara. Intinya begitu. Jadi sekali lagi, orang-orang dahulu, orang-orang kafir juga, mereka sudah kenal dengan Allah. Dan tahu. Jadi kata Allah itu sudah dikenal jauh hari sebelum dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka juga sudah pernah mendengar nanti dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim tentang Allah. Kecuali Ar-Rahman. Nah, nanti mereka asing gitu dengan istilah Ar-Rahman. Tapi kalau dengan kata Allah itu sudah biasa. Padahal Ar-Rahman juga itu adalah nama lain dari Allah. Kemudian wasiyaba fatohir, dan bajumu wahai Nabi fatohir maka sucikanlah. Nah, ini adalah bahasa kinayah. Bahasa kinayah itu artinya majaji, sindir, apa ya? Sindiran lah. Yang dimaksud itu amalaka pasti. Amalmu, perbuatanmu itu perbaiki wahai Nabi. Wasiyaba fatohir bisa juga diartikan lasta bikahinin wala sahirin. Engkau itu bukanlah seorang dukun dan juga bukanlah seorang tukang sihir. Karena harus diketahui sihir dan tukang dukun itu memang bermain juga dengan alam goib. Tapi alam goibnya, alam jin mereka itu. Tapi kalau wahyu bermainnya dengan alam goib juga itu dengan malaikat dan dengan Allah. Kalau bermain dengan malaikat dan Allah pasti benarnya. Tapi kalau bermain dengan jin itu ada tipuan-tipuan dari jin. Karena jin juga tidak menguasai seluruh persoalan alam goib. Memang dahulu ada ceritanya, dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, jin itu bisa berkeliaran ke langit, bisa terbang. Tapi setelah Nabi SAW diutus, itu dibatasi jin. Masih bisa terbang, tetapi tidak bisa jauh. Karena suka diberondong oleh, ya seperti yang kita kenal saat ini, kalau ada kilat dan sebagainya, itu sebetulnya memberondong jin-jin yang
Walaupun menurut kita itu adalah ada loncatan muatan listrik, ya. Loncatan muatan listrik antara satu awan dengan awan lain, muatan positif dan negatif, terjadi loncatan, jadilah kilat. Nah, mungkin secara ilmiahnya boleh sajalah seperti itu. Tapi hakikatnya itu Allah sedang mengusir jin-jin supaya mereka tidak berkeliaran di angkasa. Atau nanti kalau orang Syiah mengatakan itu pecutnya Sayyidina Ali, dua lebih aneh lagi, ya. Mengeluarkan ya kilat. Kemudian diartikan lain, warna jajah bahjur dan dengan kotoran. Kotoran di sini maksudnya sesembahan tadi, patung-patung. Nah, kita tahu di Ka'bah waktu itu ada sekitar 360 patung keliling-keliling Ka'bah itu. Nah, kemudian nanti pada saat Futuh Mekah dihancurkan. Termasuk di dalam Ka'bah juga ada patung-patung besar. Ada Ubal, ada Manat, patung ya raksasanya. Nah, kemudian pada saat Futuh Mekah itu dihancurkan patung-patung. Sampai saat ini tidak ada lagi patung. Karena apa? Seperti tadi, mereka itu sebetulnya katanya ingin dekat dengan Allah, tetapi melalui perantara-perantara. Nah, perantara itu adalah orang-orang terdahulu yang orang-orang baik, orang-orang soleh di antara mereka dipatungkan, disembah. Sama seperti sekarang kita buat patung-patung tokoh-tokoh politik kemudian disembah-sembah seperti di Rusia, di Uni Soviet itu ada patung Lenin. Di Korea Utara ada Kim Il Sung, pendiri Korea. Kim Jong Il anaknya itu dipatungkan itu dihormat-hormat sampai sekarang juga kan. Nah, penghormatannya apa sih kehebatannya? Buktinya mereka mati juga gitu. Nah, itu kelakuan seperti itu kelakuan manusia dimanapun suka menghormat-hormat tokoh leluhur yang kita katakan kultus individu. Ini yang harus dipelihara, jangan sampai kita mau buat patung banyak patung patung di Penogoro, Pangeran di Penogoro, patung Soekarno dan sebagainya. Tapi jangan sampai disembah-sembah. Kalau di negara Saudi Arabia tidak ada patung dari makhluk hidup. Paling-paling ada patung sepeda, sepeda Nabi Adam katanya. Ya. Sudah ada sepeda zaman Nabi Adam itu di Jeddah. Jadi patungnya kalau di negara Saudi Arabia itu bukan makhluk hidup, pasti ya tidak akan ada menjumpai patung manusia karena dilarang. Harusnya begitu di kita juga, tapi ya kita begini ya susah. Kecuali kalau nanti pemilu, pilihlah anggota DPR yang peduli dengan Islam itu rahasianya. Tapi susah kita menggerakkan masyarakat Indonesia itu. Coba kalau anggota DPR-nya baik-baik, nanti undang-undang yang dihasilkan juga saya yakin akan berkiblat dengan kebaikan. Berhubung sekarang yang dipilih di anggota DPR ini para bromocorah, kadang-kadang tidak punya ijazah juga, itu tidak lulus. Bahkan ada anggota DPR yang butuh huruf, gitu, Pak. Tidak bisa baca. Dipilih juga karena dulu mungkin kasih uang 50.000 ke kita. Ini, aduh, terlalu. Maka harus cerdas nanti kalau jadi pemilih. Pilihlah orang yang bisa kita percaya, punya agama yang kuat. Gitu. Jangan sembarang milih. Pak, susah di kita. Saat ini melibatkan ratusan juta manusia itu mengaruhinya tidak gampang. Bahkan kita gampang dipilih. Di sini ada kan, coba saya kemarin rame-rame orang Bali itu, khusus Jawa itu kan orang Bali. Kemungkinan besar agamanya Hindu dari PDI, tapi pada dipilih itu karena gara-gara memberi 50.000 atau 100.000 nggak tahu. Gampang saja kita dipengaruhi. Padahal dilihat dari sisi akidah pasti tidak akan memperjuangkan tentang keislaman. Tapi kita begitu, itu masyarakat di kita itu sulit. Ya ayuhan nabi yutakillah wa la tuti'il kafirin. Nah, padahal perintah dari Allah itu, hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan sekali-kali taat kepada orang-orang kafir. Jangan diikuti itu petunjuk orang-orang kafir, wal munafikin dan juga orang-orang munafik. Padahal orang kafir dan munafik di kita itu berseliweran banyak.
Walaupun kita juga tidak boleh menuduh orang munafik, tapi gampang saja kata Nabi, orang yang tidak suka sholat subuh itu ada tanda kemunafikan. Subuh berjamaah di masjid, hati-hati itu. Kan banyak di kita juga suka sholat subuh hanya 3 baris saja. Padahal penduduk itu kalau dikumpulkan bisa penuh sama masjid. Tapi kebanyakan tidak mau sholat subuh. Nah, itu ada tanda-tanda kemunafikan. Perhatikan saja, perhatian terhadap agamanya kurang. Walaupun maghrib kadang masuk ke sini, zuhur masuk ke sini, tapi subuh tidak pernah, isya juga tidak mau. Hati-hati ada kemunafikan di dalam hati. Kita hanya memperingatkan, tapi kita tidak boleh tuduh dia munafik. Karena kita tidak tahu hakikatnya, betulkah? Tapi itu hanya petunjuk dari Nabi saja. Kemudian, Faiza nukirofin nakur, nanti apabila ditiup sangkakala. Ini langsung cerita masalah hari kiamat. Kaibaan ama wasai betul kurni kodil takoma al kornah wahta jabhatahu yang tadi rumah yumaru bayan. Wakola ashabu Rasulullah SAW, pamata amruna ya Rasulullah, kalau ulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, nanti akan terjadi satu bencana, akan terjadi satu hal yang bisa saja me- bisa mengacaukan pikiran kita. Apalagi pada musim Dajjal. Pada musim Dajjal, kita bisa terperangah, terpesona dengan kehebatan Dajjal. Karena Dajjal itu bisa saja menyembuhkan orang sakit dengan sekali usap, atau menghidupkan orang mati, bisa juga itu. Kalau kita pelajari di hadis-hadis waktu itu, di Riyadhus Shalihin, sifat-sifat Dajjal gitu ya, yang dia itu bisa berkeliaran ke seluruh muka bumi. Nah, sehingga orang yang sudah beriman bisa saja terpesona, bisa terpengaruh, akhirnya jadi kaum kufur ikut saja. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka Nabi berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkanlah oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah tawakal. Lah Allah dan yang menjadi perwakilan kita, kita semua bertawakal kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan itu Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa di akhir zaman. Ini keyakinan ini sama seperti keyakinan orang Nasrani juga. Yakini Nabi Isa akan turun. Ya, nanti beda fungsi. Kalau Nabi Isa turun di lingkungan kaum muslimin untuk menyemarakkan, untuk meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di Nasrani bukan seperti itu. Untuk menguatkan ketuhanan mereka saja. Tapi sebagaimana kita ketahui, borok-borok secara logika aja tidak masuk akal itu kan. Masa seorang manusia jadi Tuhan dan Tuhan kok bisa disalib? Ah, tidak masuk akal. Tuhan itu harus maha segala-galanya, tidak bisa dibunuh, tidak bisa diapakan oleh makhluk. Nah, kalau Tuhan seperti itu, Tuhan-Tuhanan itu jelas. Yang yakin jelas adalah penjelasan dari versi Islam. Nabi Isa alaihissalam itu akan turun di Masjid Putih di daerah Damaskus. Masjidnya sekarang ada Masjid Umayyah. Ya. Waktu sholat subuh, Nabi Isa alaihissalam itu turun, diaping, dibawa oleh 2 malaikat. Kemudian di situ beliau diminta menjadi imam sholat subuh oleh Imam Mahdi. Nah, kemudian beliau dikatakan dalam sejumlah keterangan hidup selama kurang lebih 40 tahun, beristri, beranak juga, nikah gitu. Nabi Isa, karena Nabi Isa alaihissalam belum sempat nikah waktu diangkat ke langit kan. Tapi setelah nanti ada yang mengatakan sekitar 40 tahun Nabi Isa dan mengalahkan Dajjal. Bisa mengalahkan Dajjal. Yang orang-orang lain tidak mampu mengalahkan Dajjal. Tapi Nabi Isa alaihissalam bisa mengalahkan Dajjal dan memutuskan atau mengobrak-abrik salib. Salib yang diagung-agungkan oleh kaum Nasrani itu.
oleh Nabi Isa itu justru dipatahkan, justru dihancurkan dan melanjutkan syariat Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam. Buktinya nanti beliau ikut sholat subuh juga. Kemudian nanti beliau akan meninggal. Meninggalnya itu dikuburkan di Madinah di tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, disitulah. Itu kan masih ada satu tempat kosong katanya sebagai calon kuburan Nabi Isa alaihissalam di Madinah di Masjid Nabawi. Nah, itu yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Tentu saja, wallahu alam kapan itu akan terjadi. Kalau sekarang kita mengikuti kekacauan terus-terusan di Timur Tengah, gitu kan, apakah itu sebagai tanda-tanda wallahu alam? Yang jelas, nanti orang-orang Israel itu akan diperangi oleh orang Islam, jangankan orang manusia, Muslim menyatakan itu ada orang Israel harus itu pohon-pohonan saja akan berkata begitu. Itu di balik saya ada orang Israel, ada Yahudi sedang bersembunyi, bunuhlah. Kecuali pohon gorkon, karena pohon gorkon itu adalah pohonnya Israel. Tapi pohon-pohonan yang lain itu akan memberitahukan, akan dihabisi oleh orang-orang Israel. Maka orang Israel yang sejarahnya sudah jauh sejak zaman Nabi Yakub alaihissalam itu sampai sekarang masih ada kan. Tapi kalau kaum Ad kan sudah tidak ada lagi, hanya peninggalan-peninggalan saja. Kaum Samud juga kan sudah tidak ada lagi. Tapi kalau Bani Israel sampai sekarang masih disisakan oleh Allah. Dan ada dalam cerita akhir zaman Israel itu akan diperangi. Kalau sekarang kan Jumawa itu orang Israel, seenaknya membantai orang Palestina. Seluruh dunia juga tidak mampu menghentikan Israel. Coba PBB itu cuma omdo saja, doang saja. Menghentikan supaya tidak terjadi pembantaian kepada orang Gaza oleh Israel tidak bisa. Kekuatan senjata belum berani gitu. Masih, masih takut dengan Amerika kelihatannya. Sampai sekarang masih terjadi pembunuhan terus-terusan. Nah, itu cerita-cerita seperti itu ada isyarat-isyaratnya dari Al-Quran. Walaupun saat itu belum kebayang akan seperti apa, tapi masa kini kita sudah bisa melihat. Itu saya kira penjelasan sampai ayat 31 dari surah Al-Mudathir. Sampai di sini saja.